Daya tarik dan kekayaan yang dimiliki Indonesia sangatlah beragam. Salah satunya adalah Kepulauan Nusantara yang berjumlah 17.000 lebih pulau besar dan kecil yang tersebar laksana mutiara di garis khatulistiwa. Dari 10 negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia, namun hanya ada 3 negara yang mempunyai perbatasan darat, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Republik Demokratik Timor Leste. Kawasan perbatasan Indonesia dengan ketiga negara tersebut mencakup 12 provinsi dan 38 wilayah kabupaten kota. Pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB bertekad membangun wilayah perbatasan sebagai etalase atau garda depan negara. Diawali dengan membangun tata ruang dan tata lingkungan yang berkelanjutan, kemudian membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sebagai bagian dari program membangun Indonesia dari pinggiran yang terdapat dalam visi dan misi Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Kawasan perbatasan ini menjadi beranda depan NKRI. Jadi justru ini beranda depan, di depan bukan di belakang. Nah, oleh sebab itu maka di dalam rencana induk pembangunan pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan yang disusun BNPB 2015-2019 ini diprioritaskan. Sebagai langkah awal pembangunan etalase Indonesia di perbatasan, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang percepatan pembangunan 7 pos lintas batas negara atau PLBN terpadu dan sarana-prasarana penunjang di kawasan perbatasan. Ketujuh pos tersebut, 3 terletak di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Nangabadau di Kabupaten Kapuas Hulu, PLBN Aruk di Kabupaten Sambas. 3 pos lain terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu PLBN Wini di Kabupaten Timur Tengah Utara, PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka, dan PLBN Motaain di Kabupaten Belu. Juga ada PLBN Skou yang terletak di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Untuk membangun infrastruktur dasar dan penunjang di 7 PLBN terpadu tersebut, BNPB bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kemenpupera. Infrastruktur konektivitas itu yang bisa menghubungkan dan bisa memperlancar hubungan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Termasuk di dalamnya jalan, jembatan, kemudian bandara atau bandara kecil, airstrip juga ada, pelabuhan, berikut moda-moda transportasinya. Pembangunan PLBN terpadu di 7 titik perbatasan bersifat satu atap dan mengikuti standar internasional. Pembangunan 7 PLBN terpadu yang menelan anggaran nasional sebesar 954 miliar rupiah dibiayai dengan skema multi-year selama 2 tahun hingga 2017. Dengan tujuan membangun etalase yang menggambarkan kemajuan Indonesia. Beberapa infrastruktur penunjang juga dibangun untuk melengkapi pos lintas batas negara atau PLBN ini. Seperti pembenahan dan pembangunan jalan, perumahan, pasar, pertokoan, perkantoran, drainase, pengelolaan sampah, dan air minum. Pengembangan infrastruktur penunjang ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan daerah setempat. Dengan adanya pasar juga di sekitar pasar modern ya, di sekitar pos lintas batas negara itu harapannya bisa meningkatkan kegiatan ekonomi di lokasi, produk-produk lokal, home industry atau apapun yang bisa diperjualbelikan di sana bisa lebih banyak interaksi dengan masyarakat luar.
terdapat dua aspek utama dalam penentuan 7 lokasi PLBN terpadu, yaitu batas wilayah negara dan aktivitas kawasan perbatasan. Pada aspek batas wilayah negara, pemerintah melihat kawasan perbatasan dari sisi pengamanan garis batas untuk menekan berbagai aktivitas ilegal. Sedangkan dari aspek kawasan perbatasan, pemerintah melihat sisi kesejahteraan masyarakat yang menjadi prioritas untuk segera dibenahi. Maka, pos lintas batas negara terpadu berperan sebagai wajah yang menjadi kebanggaan Indonesia dari sisi kedaulatan maupun sisi ekonomi. Dan saya kira dengan 7 titik ini memang sudah disesuaikan dengan sebenarnya rencana-rencana yang akan dibangun oleh misalnya oleh Malaysia ataupun Timor Leste dan Papua New Guinea gitu ya. Meskipun kita tahu bahwa titik-titik lintas batas itu jauh lebih banyak dari itu, tapi ya memang keterbatasan kita untuk membangun pos-pos itu kan bergantung pada sebenarnya kerjasama dengan negara tetangga gitu ya. Salah satu dari 7 PLBN terpadu terdapat di Entikong, Kalimantan Barat. Kawasan ini menghubungkan Indonesia dengan negara bagian Sarawak di Malaysia. PLBN Entikong merupakan salah satu pos perbatasan terbesar dan tersibuk, terhitung dari mobilitas serta lalu lintas orang maupun barang. Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, berpenduduk sekitar 400.000 jiwa. Selain bertani dan berkebun, masyarakat setempat juga menjadikan berdagang sebagai mata pencaharian. Kalimantan Barat memiliki 3 pos lintas batas negara, yaitu di Kecamatan Aruk, Kecamatan Nangabadau, dan Kecamatan Entikong. Dari ketiga titik tersebut, Kecamatan Entikong menjadi pos perlintasan yang terpadat. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Tebedu di negara bagian Sarawak, Malaysia. Pada bulan Maret tahun 2016, Presiden Joko Widodo sempat mengunjungi pos lintas batas negara PLBN Entikong. Dalam lawatannya, Presiden mengungkapkan, wilayah perbatasan harus menjadi kebanggaan. Pembangunan PLBN terpadu Entikong tentu saja disambut baik oleh pemerintah setempat. Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menjelaskan, hadirnya PLBN terpadu Entikong dapat memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar maupun wilayah-wilayah di sekelilingnya. Selain itu, PLBN terpadu Entikong memiliki potensi besar sebagai pusat perdagangan ekspor-impor antara Indonesia dengan Malaysia. Oleh karena itu kita perlu pengelolaan. Kalau ini sudah jadi, tidak dikelola dengan manajemen yang baik, itu merugikan kita juga. Karena oleh karena itu kita minta penetapan itu kawasan pabean. Lalu ada kawasan berikat. Nah, sehingga terjadilah pertumbuhan ekonomi masyarakat di sana. Proyek senilai 152,49 miliar rupiah ini dikerjakan di atas lahan seluas 8 hektar dengan bangunan utama seluas 19.493 meter persegi. Kawasan ini terbagi atas 3 zona, yaitu zona inti, subinti, dan pendukung. Tahap pertama pembangunan zona inti melibatkan sekitar 200 orang tenaga kerja. Arsitektural bangunan inti merupakan perpaduan nuansa modern dengan mengedepankan nilai kearifan lokal berupa adaptasi atap rumah khas Dayak. Berdasarkan perencanaan, PLBN terpadu Entikong akan memiliki inland port atau terminal barang guna menunjang kepentingan ekspor impor dengan negara Malaysia. Ada 2 tahap, Pak. Jadi
kami masih dalam tahap 1. Tahap 1 itu di zona inti, dan di tahap 2 nanti mungkin di tahun ini ya Pak ya, ini masih dalam proses tender, itu di zona subinti dan juga zona pendukung Pak. Meski pembangunan fisik masih dalam pengerjaan, namun proses pengawasan dan pemeriksaan di perlintasan tetap berjalan. Petugas bea dan cukai serta imigrasi melakukan pengecekan terhadap barang bawaan melalui alat pemindai, maupun pemeriksaan secara manual untuk mengantisipasi masuknya barang terlarang seperti produk makanan dan minuman ilegal, narkoba, dan lain sebagainya. Para petugas di perbatasan ini dengan sesama melakukan kewajiban berupa pemeriksaan para pelintas batas, termasuk surat-surat dan dokumen lainnya. Kalau yang sosialisasi yang kami lakukan sekarang ini adalah kami melakukan penertiban dulu terhadap yang konteks lintas batas dulu. Nah, dalam konteks lintas batas ini kemarin masih bercampur antara di situ barang dagangan dengan barang yang konsumsi pribadi. Padahal konteks lintas batas ini, fasilitas ini hanya diperlukan untuk pribadi masyarakat perbatasan, bukan untuk keperluan dagang. Guna mendukung PLBN terpadu ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kemenpupera juga melakukan pelebaran akses jalan dari dan ke kawasan PLBN terpadu Entikong. Ruas jalan yang dibenahi akan menjadi 4 jalur dengan lebar 19 meter dan 2 lajur dengan lebar 9,5 meter. Pelebaran jalan dilakukan dari wilayah Balai Karangan hingga Entikong dengan total panjang 21 km. Revitalisasi PLBN terpadu di Entikong tidak hanya berarti membenahi etalase Indonesia di perbatasan, tetapi juga membuka kesempatan bagi pelaku usaha. Masyarakat yang sehari-hari bekerja melintas batas antar negara menyambut baik perubahan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia ini. Mereka menilai mobilisasi dari Indonesia ke Malaysia dan sebaliknya akan lebih mudah, serta iklim ekonomi dapat tumbuh dengan sehat. Ya, untuk saya pribadi sih mungkin senang, karena dampaknya buat saya juga ada. Kedua, memang harapan kita begini untuk kemajuan daerah kita. Gitu. Jadi ada perubahan lah, Bang. Ada perubahan. Saya menyokong dengan Presiden Jokowi pasal dekat perbatasan sini. Saya lihat kemajuan antara wisata Indonesia Malaysia berjalan lancar. Dampaknya lagi perekonomian Indonesia Malaysia, terutamanya Indonesia lah. Lalu lintas lagi saya lihat semakin bagus, semakin lancar. Apresiasi juga datang dari Kepala Unit 1 Pos Imigrasi Tebedu, Sarawak, Malaysia, Azviadi Abdul Aziz. Ia menilai hadirnya PLBN terpadu Entikong akan mempererat hubungan antar negara yang telah terjalin dengan baik selama ini. Di samping itu, juga akan berdampak positif pada lalu lintas orang dan keluar masuk komoditas barang. Jadi dengan kapasiti kemasukan keluar masuk kedua-dua belah negara antara Malaysia dan Indonesia sekitar 50,000 ke 60,000 sebulan, ini akan merancakkan lagi, mungkin akan meningkatkan lagi aliran pergerakan manusia di sekitar perbatasan Tebedu Entikong ini. Selain di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, pemerintah juga memusatkan pembangunan PLBN terpadu di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Belu di Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste. Di kabupaten ini terdapat 2 pos lintas batas negara atau PLBN, yaitu Mota Ain yang berada di bibir pantai utara
dan Turiskain, PLBN yang berada di tengah Pulau Timur. Kedua pos lintas batas ini berada tak jauh dari ibu kota Kabupaten Belu, Atambua. Sekitar 30 menit perjalanan darat, melewati daerah perbukitan dengan kondisi jalan yang sangat baik. Gerbang utama dari dan ke negara tetangga adalah PLBN Motain dari ibu kota Kabupaten Belu, Atambua. Tercatat, sejak Januari hingga Agustus 2016, jumlah warga negara Indonesia yang melintas di gerbang ini sebanyak 52.376 orang. Sedangkan orang asing yang lalu lalang berjumlah 37.109 orang. Itulah sebab sejak Agustus 2015, pemerintah melakukan pembenahan di Motain ini dengan membangun PLBN terpadu sebagai etalase atau tampilan depan Nusantara. Ini citra bangsa ada di batas. Jadi kalau kita terlalu sederhana juga tidak terlalu bagus. Jadi ini menunjukkan bahwa keberadaan Indonesia, jadi bagi pelintas batas yang datang ke Indonesia, mereka lihat dulu, oh PLBN ini seperti ini. Ya, jadi satu kebanggaan. Sebagai etalase di garis depan Nusantara, PLBN Terpadu Motain berdiri di atas lahan seluas 8 hektar. Dirancang dan dibuat sangat megah dengan 3 buah bangunan utama. Setiap bangunan memiliki atap serupa dengan rumah Mata Besi atau rumah adat masyarakat Nusa Tenggara Timur. Interior bangunan juga dihiasi dengan sentuhan beragam motif kain khas masyarakat setempat. Di PLBN terpadu ini terdapat border gate atau area untuk pelayanan dan pemeriksaan para pelintas perbatasan, kemudian kargo kedatangan serta kargo keberangkatan yang dilengkapi dengan ruang karantina hewan dan tumbuhan. Selain kesiapan pembangunan fisik, para petugas dari imigrasi, personel TNI, bea cukai, dan karantina sudah dididik dan dilatih agar sigap memeriksa warga, bahkan hingga mengecek secara fisik kendaraan yang datang dari negara tetangga guna mencegah terjadinya tindak kejahatan. Sekarang dibesarkan di kira-kira 8 hektar untuk pembangunan semua ini. Itu yang sekarang sistemnya terpadu yang sekarang. Jadi orang masuk dari border, kemudian untuk mobil itu masuk di kargo kedatangan dan kargo keberangkatan seperti itu, Mas. Selain bangunan gedung yang megah, kompleks PLBN Motain juga dilengkapi dengan akses jalan yang luas. Dengan lebar mencapai 12 meter dan panjang hingga 3 km lebih. Jalan raya ini menghubungkan pos lintas batas dengan jalan pantai utara Kabupaten Belu, meskipun harus membelah bukit. Jadi kita punya cita-cita untuk menghubungkan 3 pintu lintas batas sesuai agreement RI RDTL, yaitu pintu lintas batas utama di Motain, lalu pintu lintas batas daerah tengah di Turiskain, dan pintu lintas batas selatan di Motamasin yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Malaka. Jadi bagaimana kita menghubungkan jalan paralel sedekat mungkin dengan garis perbatasan. Jalan perbatasan Indonesia dan Timor Leste ini dikenal sebagai Jalan Sabuk Perbatasan. Merupakan integrasi ruas-ruas jalan yang menghubungkan satu daerah ke daerah lain, serta pos-pos Satgas Pengamanan Perbatasan atau PAMTAS yang berjumlah 26 pos. Secara keseluruhan, Sabuk Perbatasan memiliki 14 ruas jalan yang menghubungkan Motain Kabupaten Belu di sebelah utara hingga Motamanuk Kabupaten Malaka di sebelah selatan Pulau Timur. Kemantapan jalannya memang masih sekitar rata-rata sekitar 50% itu kondisinya masih belum bagus. Tetapi secara bertahap pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum itu sudah mengintervensi 2 tahun berturut-turut 2015-2016 dengan total sekitar, kalau tahun lalu itu total sekitar 30-an kilo, tahun ini dilanjutkan lagi dengan ya kurang lebih sama. Jalan dan jembatan, saya lupa, jalan dan jembatan. Jadi tahun ini ada beberapa jembatan yang dibangun di daerah perbatasan. Membangun etalase Indonesia di perbatasan, termasuk juga membenahi sejumlah jembatan yang membentang di atas aliran sungai.
4 buah jembatan sudah dibangun melengkapi jalan sabuk perbatasan dalam periode 2011 hingga 2016. Namun masih ada 4 jembatan lain yang akan dikerjakan secara bertahap hingga 2020. Pembangunan megaproyek ini tentulah menghabiskan dana yang terbilang besar. Jalan yang terbentang dari Mota Ain ke Mota Masin sepanjang 177,9 km telah menghabiskan dana sebesar 1,81 triliun rupiah, terhitung tahun 2015 saja. Menjelang akhir tahun 2016, Jalan Sabuk Perbatasan atau yang kerap disebut juga Jalan Sabuk Merah Perbatasan ini sudah bisa dilewati sekalipun beberapa ruas jalan masih dikerjakan. Sesuai dengan target selesai di tahun 2017. Masyarakat Kabupaten Belu mulai merasakan manfaatnya. Tidak hanya untuk menunjang kemudahan transportasi, namun juga berdampak pada aktivitas ekonomi. Fungsi dari jalan untuk yang pembangunan Sabuk Merah ini untuk apa? Pertama untuk dari segi pertahanan keamanan. Kalau terjadi mobilisasi, logistik dan lain sebagainya di daerah batas akan lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua sebagai penunjang ekonomi. Di batas banyak sekali bermukim dusun-dusun, desa-desa, ada desa-desa sehingga yang hasil produksi itu bisa terangkut ke sentra-sentra distribusi lebih cepat dan lebih murah. Ini harapan. Dan sekarang kegiatan ekonomi kami sekarang sudah membuka pasar di perbatasan. Jadi untuk belanja kebutuhan sehari-hari kita tidak perlu ke kota, kita di sini saja di masyarakat. Iya, karena dengan pembangunan jalan raya, contohnya sekarang ini jalan tidak macet lagi karena dengan adanya perbaikan jalan di Desa Silawan menuju perkotaan sehingga mobilitas pembangunan ataupun masyarakat yang ingin membeli barang-barang kebutuhannya sudah lancar. Jalan Sabuk Perbatasan Indonesia dan Timor Leste ini memiliki arti penting sebagai tulang punggung ekonomi warga maupun bagi kegiatan ekspor dan impor secara nasional. Namun lebih dari itu, pembenahan jalan raya yang seiring dengan pembenahan pos lintas batas negara atau PLBN terpadu merupakan pembangunan etalase Indonesia sebagai gambaran kejayaan serta kekuatan Indonesia yang tampak dari garis depan Nusantara.